Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat hadir di majelis kajian setiap malam Kamis di Musholla Ar-Rahmah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis taklim di Musholla Ar-Rahmah ini dicatat sebagai amal soleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mudah-mudahan kita beri kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah suci Ramadan. Ya. Dan ibadah-ibadah yang lain. Nah, pada malam ini saya hadis dhaif tentang keutamaan wafat dalam keadaan sakit, dan ini yang ditakuti oleh orang. Saya heran ya, jadi ini saya dalam hadis dhaif berbunyi begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata maridon, barang siapa yang meninggal maridon dalam keadaan sakit. Hal ini maridon, hal mufrad. Mata syahidan, jauhnya mata syahidan, pasti dia mati sebagai syahid. Wa wuqiya fitnatal qabri, dan dia dijamin selamat dari siksa kubur. Wa gudiya wariha alaihi birizkihi minal jannati. Ya, dia diberi rizki dari surga di waktu pagi dan waktu sore. Jadi pagi rizkinya makanannya menu-menu dari surga. Pagi sore. Cuma sayang hatinya dhaif jiddan. Ya, kalau kalian dengar di masjid-masjid itu, mungkin di pengajian ini, Sunan Ibnu Majah halaman 283, berarti jilid 1 nih, nomor 1615, terbitan Maktab Al-Ma'arif Riyadh. Ya. Ibnu Majah dhaif jiddan. Jadi barang siapa yang meninggal dalam sakit, maka dianggap sebagai mati syahid dan dijamin selamat dari siksa kubur dan diberi makanan menunya dari surga di waktu pagi dan sore. Nah, sekarang hadis yang sahih. Sunnah Nabi SAW, dalam sunnah Nabi berbunyi begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala al-mabtun syahid. Ya, al-mabtun orang sakit penyakit dalam. Ada yang mengatakan mabtun itu sakit diare. Diare mencret. Ya. Diare yang parah itu. Kalau saya sudah enggak, tapi ibu saya pernah cerita dulu ada waktu itu musim penyakit diare ini muntaber itu banyak orang mati. Ya. Saya enggak nutut saya, tapi ibu saya cerita, bapak saya cerita gitu. Wal mat'un syahid. Orang yang meninggal karena penyakit ta'un mati syahid. Dan ini sakit yang ditakuti. Saya heran kenapa takut? Biasa-biasa aja. Wong virus itu makhluk Allah juga. Corona. Iya. Pagi-pagi minum kopi anti corona. Ya nggak takut. Ini Sahih Imam Bukhari. Ini al-mabtun syahid. Orang yang penyakit dalam. Ada yang juga menafsirkan ini sakit diare. Wal mat'un sakit kena ta'un, wabah, makanya mati syahid. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dalam Fathul Bari jilid 10 halaman 190 nomor 5733. Hadis berikutnya, An Hafsata binti Sirin, dari Hafsah binti Sirin. Qala li Anasun Malikin.
qala li Anas bin Malikin. Anas bin Malik berkata kepadaku, bertanya, Yahya bima mata. Yahya suaminya berarti meninggal karena apa? Qultu, kata Hafsah binti Sirin, minat ta'un, karena penyakit ta'un. Qala, kata Anas bin Malik sahabat Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, at-ta'unu syahadatun likulli muslimin. Penyakit ta'un itu sebagai sebab orang akan bergelar syahid, ya, akan bergelar syahid bagi setiap orang muslim. Orang muslim yang meninggal karena ta'un, maka dia mendapat gelar sebagai mati syahid. Ya. Dia nggak perlu takut. Coba Kacong, kenapa Kacong? Waktu musim-musim tahun kibur nih kan, corona. Sakit biasa ki. Ya. Berdoa saja. Ya. At-ta'un syahadatun likulli muslim. Ta'un itu sebagai perantara untuk rumah gelar syahid. Ya. Bagi setiap orang muslim. Hadis Bukhari. Ya, hadis Bukhari ini. Dalam hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bainama rajul yamshi bi tariqin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala seorang sahabat berjalan di satu jalan begitu, wajada gusna saukin fa akharahu. Laki-laki itu mendapati dahan yang ada durinya. Mungkin kayak daun bukol itu yang ada durinya ya. Ada mungkin rancak kata orang yang Jember itu. Ya berduri. Fa'akharahu, disingkirkan oleh sahabat tadi. Lanjut Nabi, fasakarallahu lahu faghafara lahu. Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepadanya, berterima kasih kepadanya, lalu mengampuninya. Gara-gara satu dahan yang berduri, ranting berduri disingkirkan. Di pinggir jalan disingkirkan. Wa qala, lalu Rasulullah bersabda, asyuhada khamsatun. Orang yang gugur sebagai syahid itu ada 5. 1, al-mat'un. Orang yang meninggal karena penyakit ta'un. Yang kedua, wal mabtun. Ya, karena penyakit dalam atau penyakit diare. Ya, jadi kalau penyakit dalamnya apa? Ya mungkin kena juga jantung, paru-paru, liver, kan penyakit dalam. Pusing juga. Kadang orang sering pusing, langsung. Ya, enggak itu. Enggak masuk ini nih. Enggak. Ya. Nah, termasuk kanker. Ya, ada yang menafsirkan begitu. Jadi penyakit dalam. Mabtun itu ada yang mengatakan penyakit dalam. Kayak perut, ginjal, liver itu. Ya. Yang ketiga, wal goruk, tenggelam. Tapi tenggelam ini misalnya mencari nafkah, nelayan. Tapi kalau tenggelam karena mau mencuri perahunya orang, lain lagi mati sangit itu. Kolam renang. Tapi kalau karena olahraga supaya sehat, olahraga jadi niatkan supaya sehat. Nggak tahu kalau mencari hiburan. Tapi kalau itu menjaga kesehatan, karena harus olahraga begini, kan termasuk itu Pak. Iktani homsan qabla homsin. Jaga 5 sebelum 5. Di antaranya wasihataka qabla sakomika. Jaga sehatmu sebelum datang sakit. Nah, untuk menjaga kesehatan, supaya ngajar enak, sehat enak, puasa enak, sholat malam enak, maka insya Allah bagian dari ini. Tapi kalau supaya main bola menang, lain lagi itu. Ya, tapi kalau meninggalnya itu karena menjaga kesehatan, berenang. Ya, kebetulan nih orang kaya ini, kita orang kaya, kita punya kolam renang. Ya, olahraga supaya nggak jauh-jauh, melompat di kolam renang. Ya, dalam rangka menjaga kesehatan supaya ngajar enak, sholat malam enak, ya bekerja cari nafkah dan istri enak. Kram,
kakinya atau apa kram, sementara istri dan anak nggak ada ya, meninggal. Makanya insya Allah masuk ini sahih. Karena kejuaraan dunia mendapat Lain. Yang keempat, wasahibul hadami. Orang yang tertimpa reruntuhan. Iya, bisa karena gempa atau orang bekerja. Bekerja ke Malaysia kan ada itu katanya. Ya, kerja kuli bangunan, kepalanya kena bata atau kayu, meninggal. Masuk ini. kalau kerjanya kerja ilegal. Walaupun ilegal, tapi kan untuk anak dan istri. Iya kan? Untuk anak dan istri. Atau yang di masjid sini dulu katanya Pak ya. Pemerintah lain lagi. Seperti masjid ini katanya pernah ada yang jatuh ya Pak ya Parfinya. Meninggal Pak. Nah itu masuk ini Pak. Masuk ini, insya Allah masuk ini. Kuli bangunan, bongkar, kok ternyata ada batanya yang kena kepala. Insya Allah masuk ini. Cuma ini banyak orang nggak tahu. Bisa. Zaman Nabi kan belum ada mobil. Bisa juga supir masuk ini. Mencari nafkah untuk anak dan istri. Bukan karena ugal-ugalan balapan, bukan. Jadi untuk nafkah anak dan istri. Terus satu ketika tertimpa runtuhan bangun ketika parkir atau jembatannya ambruk pas dia ada. Nah insya Allah masuk ini. Betul. Betul karena tergantung itu. Listrik padam. Ya, petugas memperbaiki. Saya pernah baca koran itu tergantung. Insya Allah masuk ini. Karena di zaman Nabi belum ada PLN. Itu kan kena PLN Ustaz. Iya, karena di zaman Nabi belum. Tapi insya Allah masuk ini. Termasuk mafhuman ini. Fahwal hitop ini. Termasuk ini. Mati karena? Ini termasuk kayak tsunami itu. Tenggelam. Masuk insya. Wasaid fisabilillah. Ini mati dalam kebaikan. Ini perang ini. Ya. Tertimpa gunung, orang cari batu misalnya, cari batu, gunung, kan ada yang tertimpa batunya ambruk, masuk ini. Insya Allah masuk ini. Berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ta'uduna syahida fikum." Ya. Berapa jumlah atau siapa saja yang kau anggap syahid dari kalangan kalian nih? Faqalu. Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid." Orang yang mati perang, tewas dalam peperangan membela agama Allah, itu syahid. Qala inna syuhada ummati idan la qalilun. Kalau begitu orang-orang gugur sebagai syahid di kalangan umatku sangat sedikit, cuma perang aja. Qalu, para sahabat balik bertanya, manhum ya Rasulullah? Kalau siapa ya Rasulullah? Qala, satu, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Betul, orang yang gugur dalam medan perang syahid. Yang kedua, wa man mata fi sabilillah fa huwa syahid. Tidak mati ini kalau tadi kan qutila perang. Ini mungkin meninggal dalam kebaikan yang lain. Yang meninggal mau ngajar itu. Karena ada saya pernah baca orang yang pulang ngajar terus tergeletak di pinggir jalan meninggal. Masuk ini. Yang ketiga wa mata fi taun fa huwa syahid. Taun. Wa mata fil badni fa huwa syahid. Orang yang meninggal karena penyakit dalam maka syahid. Terus ada yang menambah waman goriko fa huwa syahid. Orang yang tenggelam. Ini bisa jadi tim SAR, Pak. Mau bantu orang, ternyata justru dia sendiri yang tenggelam. Atau angkatan laut. Angkatan laut. Dalam melaksanakan tugas. Ternyata dia kram dan lain sebagainya.
Kebakaran iya. Kebakaran. Ya. Orang yang kebakaran, seperti saya juga. Dia petugas pemadam kebakaran atau membantu tetangga. Tetangga kita kebakaran, lalu kita bantu. Ya kita ternyata kita justru kita yang terbakar. Dalam hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ta'udduna syuhada?" Ya. Berapa jumlah orang-orang yang gugur sebagai syahid itu? Yang kalian anggap syahid? Qalu al-qatl fi sabilillah. Orang yang tewas dalam peperangan di jalan Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asyhadatu sab'un siwal qatli fi sabilillah." Orang yang gugur sebagai syahid itu selain berperang itu ada 7. Pertama, al-mat'un syahid, gugur sebagai karena penyakit dalam. Apa penyakit taun? Wal gharaqu syahid, tenggelam. Ya. Wasabdatil jambi. Ini penyakit dalam. Ya, mungkin ini kayak lambung dan semacamnya. Wal mabtun, mungkin ini yang di sini ini diare. Ya. Wasabdatil jambi ini mungkin liver dan sebagainya itu. Wal mabtun yang karena diare itu. Wasaibul harik. Ya, tadi yang baru saya tanyakan orang yang kebakaran. Saya pernah baca itu Quran itu di Jakarta. Saya lupa Jakarta mana. Perumahan kecil-kecil begitu. Anak istri, anaknya yang paling kecil mati terpanggang. Dalam keadaan tidur kebakaran. Kayak kos-kosan begitu, mungkin kayak pesantren jejer gitu. Anak, istri, ya bapak, istri dan anaknya yang kecil. Ya. Syahid tuh. Tapi kalau mati dalam keadaan tidur dengan istri orang, mati sangit itu. Ya. Walladhi yamutu tahtal hadami syahid. Ya. Ini yang keenam, orang yang meninggal tertimpa runtuhan bangunan. Tapi tenang Pak Gacong. Pak Gacong kerja bangunan. Nggak usah takut. Mati di tangan Allah. Ya. Ya, jadi itu terbaru dengan fauz syahid. Yang ketujuh, wal mar'atu tamutu bijum'in syahidun. Orang yang meninggal karena tidak bisa melahirkan. Orang yang Jember menyebutnya mati teput beng. Ya karena sekarang bidan dokter sudah banyak. Kalau saya masih kecil, kalau nggak orang kaya nggak ke bidan itu. Thank you baru semakin pun bidan atau abuya yang sedisa. Ya, kalau 45 tahun yang lalu saya masih kecil itu kalau nggak di kota nggak ada bidan. Kalau di sini dunia aborsi itu kota. Iya. Pakai lencang. Nah, sampai begitu. Masih kecil nggak. Nah itu. Yang sering mutabir, diare ya. Iya. Nah, itu tadi itu mabtun itu. Syahid. Pakai oncor. Itu malam. Saya sempat tetangga saya itu sampai meninggal. Saya masih kecil SD mungkin. Karena nggak bisa melahirkan. Mati. Nah, termasuk ini. Ya. Wal mar'atu tamutu bijum'in syahidun. Ya kalau sekarang orang kan sudah ini pinggulnya sempit, maka harus dioperasi. Iya kan? Pinggul sempit. Tapi gara-gara ini kadang-kadang bidan gak jujur. Bisa secara natural, ini harus dioperasi. Banyak itu. Kalau di sini nggak ada. Kalau di Madura mungkin bidan jujur. Kortak saran boleh pula. Karena satu kali tunjuk dia itu katanya 750. Jadi kalau dia memang betul itu, wal maratu tamutu bijum'in syahid, mati syahid. Ya. Jadi ini
Ini hadis Hasan riwayat Ibnu Majah, Imam Nasai, Muwatta Imam Malik, dan Imam Ibnu Hibban, Imam Tirmidzi. Ya. Hadis berikutnya. Qala Sulaiman bin Surat li Khalid bin Gurfutah atau Khalid li Sulaiman radhiyallahu anhuma. Sulaiman bin Surat berkata kepada Khalid bin Gurfutah atau Khalid berkata kepada Sulaiman radhiyallahu anhu, "Ama sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tidakkah kau dengar Rasulullah sallallahu bersabda, man qatalahu batnuhu lam yu'adzab fi qabrihi." Barang siapa yang meninggal dibunuh oleh perutnya, penyakit dalamnya, artinya meninggal karena penyakit dalam, karena melahirkan dan sebagainya, lam yu'adzab fi qabri, maka dia tidak akan diazab di dalam kuburnya. Faqala, kata sahabat ini Khalid bin Gurfuta atau Sulaiman ini sahabat. Faqala haduma li sahibi, "Na'am." Iya. Dikata sahabat Khalid bin Gurfuta atau Khalid Sulaiman ini sama-sama sahabat. Iya. Artinya dengar dari Nabi bahwa man qatalahu batnuhu, barang siapa yang dibunuh oleh perutnya, artinya meninggal karena penyakit dalam itu, ya mungkin juga karena orang melahirkan nih, lam yu'adzab fi qabrihi, maka tidak akan diazab, tidak akan mendapat siksa kubur. Ya. Kata sahabat yang tadi, "Naam, iya." Sahih Imam Tirmidzi nomor 1064 terbitan Darussalam Riyadh. Hadis yang terakhir. Ya. Orang mati syahid itu ternyata enggak sakit. Mati syahid dalam perang. Bayangan kita kena pedang, kena panah sakit. Ternyata ini hadis sahih ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yajid syahidu minal qatli illa kama yajid ahadukum minal kurosoti." Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah bersabda, orang yang gugur sebagai syahid, dia tidak merasakan apa-apa kecuali sekedar ya kayak digigit serangga. Orang perang itu. Mungkin karena dekatnya dengan Allahu Akbar yang lain kecil. Mungkin itu. Jadi dia nggak takut sama pedang, sama panah, sama celurit. Karena membela agama. Makanya saya pikir kalau orang Islam jangan ditantang perang. Perang itu dicari. Cegigit pate orang Islam. Pokok karena agama. Nggak ada takut. Orang mati syahid, kita kan berdoa, Allah marzuqna bisyahada. Ya Allah, berilah kami rezeki gugur sebagai syahid. Ya. Itu sebagai sarana. Penyakit. Ya. Tapi yang jelas kalau hadis itu, setiap musibah, cobaan yang menimpa kita itu mengangkat derajat dan menghapus dosa. Sampai pun duri yang menusuk kaki kita, maka itu akan menghapus dosa dan mengangkat derajat. Apalagi stroke itu. Makanya sahabat itu ada yang sampai minta sakit demam. Kalau sakit gigi kan cuma di sini yang sakit. Kalau nggak salah apa, ya Allah, ada sahabat itu didoakan oleh Nabi sampai akhir hayat sakit demam. Kalau batuk kan cuma di sini aja, tapi kalau demam kan sekujur tubuh. Kenapa? Karena setiap ruas kan menghasilkan pahala. Satu-satunya sahabat itu yang minta didoakan oleh, akhirnya sakit itu. Artinya sakit, apapun pencobaan dari Allah itu sebetulnya nikmat.
Sebetulnya nikmat. Cuma memang kita dianjurkan minta sehat. Artinya ketika kita sakit, tidak usah mengeluh. Maka saya sariawan gitu, kira-kira 2 minggu. Ya, alhamdulillah cuma sariawan daripada jantung, liver. Kadang-kadang saraf kejepit di kambuh ya. Ya alhamdulillah cuma begini. Daripada orang lain sampai liver, jantung sampai puluhan juta habis nih. Nah ini begitu. Kan saya ingat hadis itu bahwa sakit ini akan menghapus dosa. Kan pernah mungkin saya bacakan ini bahwa sampai orang itu bebas dari dosa, bersih dari dosa karena dia sering ditimpa musibah. Termasuk Pak Kacong, capek karena bekerja. Maka itu akan menghapus dosa, akan mengangkat derajat. Capek karena bekerja. Sakit menaun, ada juga hadisnya itu. Jadi Pak Kacong dari pagi sampai sore capek kan. Nah itu insya Allah akan menghapus dosa, mengangkat derajat. Di sisi Allah. Walaupun di sisi manusia tidak ada artinya. Mati kena santet. Hah? Mati kena santet. Mati karena santet. Insya Allah kalau rajin baca doa pagi sore nggak kena santet. Nggak. Nggak, insya Allah kalau rajin berzikir nggak mempan. Baik, ini ya pokoknya silakan bertanya sekitar tentang masalah kematian ini. Mati kena santet, nah berarti dia kurang rajin berdoa. Kalau rajin berdoa, insya Allah nggak kena. Apakah Rasulullah pernah mendoakan orang yang tua, sakitnya parah, yang tidak bisa ke depannya tidak bisa beribadah lagi? Boleh. Tidak bisa sembuh gitu? Iya. Oh itu pilihan. Kalau sudah darurat itu doanya Allahumma ini maka natil hayatu khairun li wa tawaffani maka natil wafatu khairun li. Ya Allah, tolong matikan saya kalau sekiranya mati ini lebih baik bagi saya. Itu kalau sudah menaun kiranya sudah tidak ada harapan. Dan wafatkanlah saya kalau sekiranya wafat itu lebih baik. Itu kalau untuk diri kita. Bagaimana kalau orang tua? Mendoakan orang tua. Mendoakan. Bukan dia sakit, sembuh sudah tidak. Harapan gitu. Iya. Ya mudah-mudahan Allah memberikan jalan terbaik gitu aja. Rasulullah mendoakan seperti itu saja. Ya. Enggak tahu saya. Tapi kalau yang ada itu kalau sudah sakit parah, secara akal sudah sulit itu, maka diantara tuntunannya doanya. Ya, sangat mungkin itu. Kasihan terus keluarga. Ya. Untuk ini pemerawat. Tahu saya baca di kitab yang sedang saya baca itu ada orang itu ya berarti orang Arab ya, umur 115, 125 sehat. Bahkan ada yang umur 115 kawin lagi dengan perawan. Saya lupa namanya tapi ada yang dalam kitab Amsalul Hadis Imam Ar-Rumah Hurmuzi. 115 kawin lagi. Perawan istrinya. Kalau janda sudah banyak di Indonesia, nggak usah cari di Arab. Ya ada ya. Apa? Ada istilah dunia. Mungkin ini yang selain yang perang itu mungkin. Yang 7 itu selain perang. 7. Kalau penyakit dalamnya disebabkan sebelumnya itu dia karena maksiat. Sakit paru-paru karena rokok gitu, kalau enggak itu Rokoknya aja. Kalau rokok itu kan
Wallahu alam. Pokoknya penyakit itu. Penyakit dalam, penyakit. Insya Allah sakit itu banyak hikmahnya. Mendatangkan pahala, menghapus dosa. Makanya kalau sakit gak usah mengeluh. Tapi tetap dianjurkan berobat. Kan tadawau wala tatadawau biharomin. Silakan berobat, tapi jangan berobat dengan yang haram. Tetap dianjurkan berobat, sehat. Jadi ini tentang meninggal. Jadi meninggal itu ya selain perang, mati syahid, ternyata ada 7 itu. Kalau nggak salah ada lagi itu. Saya pernah hitung tuh kalau nggak salah 12. Ada 12 itu. Iya 12 ya mati syahid selain perang itu. Ini baru 7 ini. Saya pernah dulu kalau saya fikih kelas 2 itu kan saya nanti ada kan di belakang itu bab jenazah itu kan mati. Ya ada itu mati syahid itu sebenarnya kalau nggak salah itu ada 12. Tapi itu kalau dilihat dari macam-macamnya mati syahid itu pemberian ya, bukan dicari. Pertanyaannya bisa nggak mati syahid itu dicari? Bisa, walaupun belum tentu dikabulkan oleh Allah. Bukti sabar-sabar kan mau minta mati syahid itu kan. Abu Bakar, Umar justru mati bukan mati perang. Iya, didoakan kan. Bisa. Oh, seperti dibegal. Masuk gak? Iya kan dirampok tuh. Man kutila duna mali fa syahid. Man kutila duna nafsi, barang siapa yang mati karena membela diri, mati syahid. Mati syahid. Kita naik motor dirampok. Lawan 1 lawan 3. Mati syahid. Mati syahid. Manduna malihi, manduna nafsihi, membela diri. 12 itu selain perang itu. Seingat saya begitu. Kalau nggak salah manduna ahli, membela istrinya. Istrinya diganggu. Membela tanah air. Tanah air. Hak. Bukan harta itu haknya. Misalkan tentaranya Islam, negaranya bukan Islam. Ya. Seperti itu. Orang Amerika tentara. Itu ijtihadiyah itu kalau gitu. Perangnya dengan negara Islam. Katanya dulu Indonesia dengan Malaysia itu begitu. Ketika sama-sama Assalamualaikum, nggak jadi katanya. Ayo gitu dulu. Kan pernah konflik Indonesia Malaysia itu. Jadi ketika Assalamualaikum, nggak jadi. Iya, itu gimana? Berhadapan-hadapan sama Islam. Kan dulu ada. Ih, Gak jadi ya. nggak jadi. Yang jadi itu apa termasuk mati syahid? Iya, kalau Muslim yang baik-baik. Petugas keamanan aja dah, yang baik-baik itu kan kadang ada yang pernah masuk koran sampai dipecat atau dia apa? Suruh mukul para demonstran itu kan masuk koran atau TV itu kan. Jadi karena apa? Karena tidak mukul kepada demonstran itu. Jadi insya Allah Muslim baik nggak tega kan, dia orang kok mau dipukul. Ya. Nggak tahu insya Allah.
Dulu pernah Iran-Irak itu 8 tahun itu. 8 tahun itu kan Iran-Irak. Mungkin kalau sesama Sunni Sama-sama Allahu Akbar. Irak dengan apa? Yang mencaplok Kuwait itu kan. Nah, itu baru sama-sama Sunni itu. Dengan Arab Saudi dan lain-lain. Jadi kalau orang Islam tidak takut mati kan, karena memang itu ingat, mati syahid selesai. Nanti berangkat menuntut ilmu ya. Iya, Masuk. insya Allah masuk itu. Pas sedang menuntut ilmu, bisa masuk. Pas sholat. Masuk. Ya, ada tetangga saya lagi sujud hari raya orang Sumeneb. Saya nggak nutut saya belum lahir waktu itu, atau mungkin lahir masih kecil. Orang Sumeneb, tetangga di Jember. Pas hari raya, sujud katanya nggak bangkit lagi. Sujud pas sujud. Ya, meninggal pas dalam keadaan sujud. Itu karunia itu kan. Atau orang baru datang haji meninggal, atau sedang haji baru datang umroh. Ibadahnya. Ya. Termasuk bagus. Ya. Dulu di Keramat itu meninggal masih ada kalau Zubaidin tahu tuh Pak Toli. Pak Toli tukang tuh kalau kerja nggak pakai baju. Pak Toli ini, sebelum Pak Toli. Dia spesialis besi. Ya Pak Toli, ketemu Pak Kacong ya. Pak Toli, nah, teman Pak Kacong. Waktu itu masih muda itu. Pak Toli pernah tanya sama saya, Ustadz, itu di Keramat kejadian betul. Meninggal pada saat dia menggaul istrinya. Di masyarakat sana jelek kan. Pak Toli tanya, loh, saya gini Pak. Loh, Mas ini engki. Asalkan itu istrinya. Kalau istri orang, nah itu yang mati sangin. Kalau istri sendiri itu termasuk ibadah. Sunnah Nabi. Mati syahid. Meninggal dalam keadaan. Tapi kalau yang ramai di koran ketika meninggal hotel dengan istri dengan pelacur, itu lain lagi. Kan ada kan yang dipanggil Gus siapa begitu, meninggal saat main dengan YPSK, bukan istrinya, dengan pelacur. Orang itu terkenal sekali. Itu mati sangit. Tapi kalau itu yang di Keramat itu dengan istrinya, bagus. Iya bekerja kan, masuk bekerja itu. Masuk bagus. Seharian kerja. Bekerja. Sore tak balik. Dijemput mau mati. Meninggal. Iya. Kan bekerja kan. Orang bekerja itu kan yang normal ya jelaskan itu anak dan istri, itu keluarga, mencari nafkah. Ya kalau kita kan tertimpa runtuhan bangunan, bekerja, tertimpa batu. Kalau supir yang meninggal tabrakan. Nanti kepleset di kamar mandi. Bagaimana? Kepleset di kamar mandi. Bisa.
Iya, menyebabkan kalau terbentur gagal otaknya. Oh, iya Haliman tuh meninggal pas dia ngomong, iya kan bekerja itu. Dia kerjakan untuk anak dan istrinya. Mati syahid tuh. Kerja untuk anak dan istri. Jadi banyak. Banyak. Ikan di zaman Nabi itu kan garis besar aja kan, runtuhan bangunan, kebakaran kayak gitu-gitu. Zaman dulu belum ada sopir kan, nggak ada tabrakan, meninggal kan tabrakan nggak ada. Pas masak misalnya, ini sebagai safe, masak kan, masak ternyata kompornya meledak. Iya, mati syahid selalu. Kalau nggak salah saya ingat saya hadisnya itu ada 12. Saya lupa. Ada 12 tuh selain mati karena perang tuh. Ada 12. 12 kategori. Iya, 12 macam. Saya kira sampai di sini dulu. Insya Allah kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.